Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 39153919. Tuan Chen, kita akan segera tiba di kota Huhuang. Yulian berkata ketika dia melihat Dev berjalan keluar. Dev mengangguk, lalu mendekati jendela pesawat dan melihat sebuah kota di depannya. Kota ini sangat besar, dan kota Kekaisaran Bihe tidaklah kecil. Scarlett berjalan mendekat dengan kaki yang sakit, lalu berkata dengan bangga, "Bagaimana? Kota Kekaisaranku tidak kecil, kan? Mulai sekarang, kamu akan menjadi penguasa kota Kekaisaran ini." Menepuk bahu Dev, melihat kota Huhuang di bawah, Scarlett berkata. Dev tidak pernah menyangka bahwa Scarlett, seorang wanita di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, benar-benar bisa menaklukkan wilayah kota kekaisaran yang begitu luas. Pesawat itu perlahan mendarat di sebuah alun-alun di kota Huhuang. Sejumlah besar orc berkumpul, seolah-olah mereka sangat asing dan penasaran dengan kapal udara. "Minggir, semuanya, minggir." Dengan raungan keras, sepasang tentara berbaju besi bergegas mendekat dan mengepung pesawat itu. Salah satu dari mereka mengenakan helm emas dan memegang pedang panjang di tangannya, memandang pesawat itu dengan waspada. "Itu kapten pengawalku, namanya Mervyn Sue." Scarlett menunjuk ke pria yang memakai helm emas dan berkata. Dev melihat dan berkata dengan santai, "Orang ini lebih kuat darimu. Akankah dia bersedia mendengarkanmu?" Scarlett terkikik, inilah yang membuatku hebat. Palka pesawat terbuka. Melihat pintu kabin terbuka, Mervyn segera menjadi waspada. Saat dia melihat Scarlett turun, matanya tiba-tiba berbinar. "Nyonya Ratu, Anda kembali." Mervyn buru-buru melangkah maju dan membantu Scarlett turun. Ketika semua orang di sekitar mereka melihat ini, mereka semua berlutut di tanah dan berteriak, "Ratu! Kalian turun juga." Scarlett memandang Dev dan yang lainnya yang sedikit bingung, dan berkata sambil tersenyum. Dev bersama Yulian dan Helena keluar dari pesawat. "Ratu, siapa orang-orang ini?" Mervyn memandang Dev dan yang lainnya dan sedikit mengernyit. "Ini semua adalah temanku," kata Scarlett. Mervyn tidak mengatakan apa-apa, tetapi memerintahkan beberapa orang untuk kembali ke istana. Istana Scarlett jauh lebih megah daripada istana Yihe. Lagi pula, gadis suka menjadi cantik. Malam itu, Scarlett mengadakan upacara pesta akbar untuk menjamu Dev, Yulian dan Helena. Saya harus mengatakan bahwa kehidupan Scarlett di kota Huhuang benar-benar menyehatkan. Bagaimanapun, Ratu Kota adalah penguasa di kota ini, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. "Mervyn, selama aku pergi, tidak ada seorang pun dari keluarga Feng yang mencari masalah, kan?" Scarlett bertanya pada Mervyn di jamuan makan. "Ratu, keluarga Feng tidak mencari masalah. Sepertinya terjadi sesuatu pada keluarga Feng dalam beberapa hari terakhir. Mereka sering mengumpulkan orang. Sepertinya mereka mencari pria bernama Dev. Saya mendengar bahwa aliansi penyegelan iblis telah memerintahkan eksekusi. Saya juga mendengar bahwa seorang tetua dari markas besar aliansi penyegelan iblis secara pribadi pergi ke keluarga Feng untuk masalah ini," kata Mervyn. Ketika Scarlett mendengar ini, dia melirik ke arah Dev sedikit, dan kemudian berkata, "Di mana Nenek Zen? Sepertinya saya tidak melihatnya ketika saya kembali." "Nenek Zen telah keluar kota untuk mengambil obat bagi banyak orang hari, dan dia akan segera kembali." Scarlett mengangguk, tidak mengatakan apapun. Setelah jamuan makan, Dev dengan penasaran bertanya pada Scarlett, "Apa hubungan keluarga Feng denganmu? Dan siapa Nenek Zen?" Keluarga Feng adalah keluarga besar di wilayah tengah, dan keluarga Feng ini masih keluarga bawahan dari aliansi penyegelan iblis. Mereka ingin bekerja sama dengan kota Huhuang saya, dan berkali-kali mereka melamar. Tapi saya tidak pernah menyetujuinya. Aliansi penyegelan iblis bukanlah hal yang baik dengan menggunakan perintah pembunuhan untukmu. Bahkan lebih tidak mungkin bagiku untuk bekerja sama dengan keluarga Feng. Sedangkan Nenek Zen, dia adalah seorang pelayan yang telah mengikutiku. Nenek Zen telah merawatku sejak aku masih sangat muda, dan Nenek Zen memiliki keterampilan medis yang sangat baik." Saat Dev sedang berbicara dengan Scarlett, sesosok tubuh tiba-tiba melintas melewati kamar Scarlett. "Ada seseorang." Dev langsung berdiri dan mengejarnya. Scarlett mengikuti dari belakang. Di istananya sendiri, seseorang berani mengintipnya keluar ruangan. Saat Dev bergegas bersama Scarlett, sosok itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Ketika Dev dan yang lainnya menyusul, mereka menemukan bahwa itu adalah seorang gadis.
Tubuh gadis itu dipenuhi bekas luka dan dia jelas terluka parah. Chelsea, seru Scarlett saat melihat gadis itu. Apakah kamu kenal dia? Dave bertanya. Dia pelayan pribadiku. Scarlett sedikit mengernyit dan berkata. Ketika Dave melihat ini, dia langsung menjemput gadis itu dan kembali ke kamar Scarlett. Setelah beberapa pemeriksaan, Dave menggelengkan kepalanya dan berkata, cederanya terlalu serius dan jiwanya rusak. Saya khawatir akan sulit menyelamatkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang berani membunuh pelayan pribadiku? Wajah Scarlett penuh amarah. Dave, bisakah kamu membangunkannya? Saya ingin bertanya siapa yang memukulnya seperti ini. Saya akan mencoba. Dave mengangguk, dan kemudian ledakan kekuatan spiritual masuk tubuh gadis itu. Dave mengeluarkan pil peremajaan dari cincin penyimpanan dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut gadis itu. Setelah beberapa saat, gadis itu perlahan membuka matanya. Chelsea, siapa yang mengalahkanmu seperti ini? Scarlett melihat ini dan bertanya dengan cepat. Ratu, adalah, itu Mervyn. Pergi. Mervyn telah bekerja sama dengan keluarga Feng. Dia hanya menunggumu kembali, lalu menyerangmu. Aku tetap hidup untuk memberitahumu, cepatlah pergi. Lalu Nenek Zen tidak pergi untuk mengambil obat, tetapi dikurung di penjara air. Ratu, Anda harus pergi. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia memiringkan kepalanya dan kehilangan napas. Scarlett mendengarkan kata-kata gadis itu, seluruh tubuhnya diliputi keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak mengerti bahwa Mervyn telah mengkhianatinya. Ketika Dave melihat Scarlett, dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Sebagai seorang ratu, kamu harus kuat. Tahukah Anda, ini adalah dunia para dewa dan manusia, di mana kekuatan adalah yang terpenting dan tidak ada aturan sama sekali. Ini bukan dunia sekuler. Di dunia sekuler, tanpa kemampuan nyata, Anda bisa menduduki posisi wali kota dan mengelola kota hanya dengan menyanjung orang lain. Tidak peduli seberapa mampu bawahannya, tidak ada gunanya, tidak ada yang berani memberontak. Karena dunia sekuler mempunyai peraturan yang kuat, dan peraturan ini harus dipatuhi oleh orang biasa. Namun di dunia surga dan manusia ini, tidak ada aturan. Semuanya berbicara sendiri. Mervyn ini, aku ingin membunuhnya, aku harus membunuhnya. Scarlett meraung. Ratu, kamu ingin membunuhku. Tapi kamu harus memiliki kemampuan. Saya melihat Mervyn dan banyak penjaga langsung mengelilingi kamar Scarlett. Melihat Mervyn, mata Scarlett penuh amarah. Mervyn, kamu berani mengkhianatiku. Mengapa aku tidak berani? Sekarang keluarga Feng telah bernegosiasi denganku. Kami, Kota Huhuang, akan bergabung dengan aliansi penyegelan iblis. Ketika saatnya tiba, kami akan mendapatkan berbagai sumber daya. Anda hanya biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan. Apakah Anda masih ingin menguasai seluruh kota Huhuang? Alasan mengapa saya bersedia mendengarkanmu adalah karena aku ingin berlatih kultivasi ganda denganmu. Tidak masalah siapa yang bertanggung jawab atas kota Huhuang. Tetapi setelah bertahun-tahun, kamu bahkan tidak membiarkan aku memegang tanganmu, dan aku telah memahaminya bahwa Anda tidak memiliki niat untuk berlatih kultivasi ganda dengan saya, jadi sebaiknya saya melakukan yang hal berguna untuk saya sendiri. Sekarang saya sudah menjadi seorang dengan kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, seluruh kota Huhuang mendengarkan saya, jika kamu mau mematuhiku, aku dapat memastikan bahwa kamu akan menikmati kemuliaan. Jika kamu tidak patuh, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mervyn tampak galak dan bangga. Scarlett memandang Mervyn seperti itu, dan ekspresinya menjadi semakin marah. Saat ini, Julian dan Helena juga bergegas dari kamar sebelah, tapi Mervyn tidak takut. Lagi pula, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang lebih kuat dari dia. Setelah mendengarkan kata-kata Mervyn, Dave memandang Scarlett sambil tersenyum dan berkata, apakah ini caramu mengendalikan orang? Apakah ini yang kamu katakan sangat kamu berkuasa? Kamu hanya mengandalkan penampilanmu untuk memenangkan orang lain. Saat kamu dewasa nanti, kamu akan mengerti bahwa jika kamu ingin membuat orang patuh, kamu masih membutuhkan kekuatan. Scarlett memelototi Dave, lalu berkata dengan marah, kamu masih memarahiku, aku ingin kamu membunuhnya, dia bermain-main dengan wanitamu. Apa kamu tidak marah? Kenapa aku harus marah? Ini membuktikan bahwa wanitaku cantik. Banyak orang yang memikirkan wanitaku, tapi sayang sekali mereka semua sudah mati. Setelah Dave mengatakan itu, dia melihat Mervyn dan berkata, beraninya kamu menyentuh wanitaku. Bahkan jika kamu berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, lalu kenapa? Mervyn mengerutkan kening dan menatap Dave, wanitamu.
Tentu saja, ratumu sekarang adalah istriku, aku harusnya menjadi rajamu. Mengapa kamu tidak berlutut ketika melihat rajamu? Dev berkata dengan ekspresi main-main. Bah, kamu hanyalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana bisa ratu jatuh cinta padamu? Kamu berani berbicara omong kosong. Aku akan mengulitimu. Melihat Mervyn tidak mempercayainya, Dev memeluk Scarlet dan menciumnya, bahkan mengangkat dan menurunkan tangannya. Scarlet tidak melawan atau menghindar sama sekali. Kali ini, Mervyn sangat marah hingga dia menjadi sangat marah. Mengulitiku, apakah kamu memiliki kemampuan? Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap. Sebelum Mervyn sempat bereaksi, mulutnya ditampar dan dia diterbangkan keluar ruangan. Dev dan yang lainnya juga keluar. Mervyn memandang Dev dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang biksu muda di alam kesengsaraan transendensi tingkat 4 bisa menamparnya dengan sebuah tamparan. Banyak penjaga di sekitar memandang dengan kaget. Wah, kamu sedang mencari kematian. Mervyn meraung, dan ekor beruang muncul di belakangnya. Beruang itu membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan gigi dan cakarnya, dan aura alam kesengsaraan transendensi tingkat 9 terus menekan ke arah Dev. Dev mendengus dingin, seekor beruang ingin bermain dengan wanitaku. Setelah Dev selesai berbicara, kristal naga di dadanya terus berkedip, dan kekuatan mengerikan dari naga itu meledak. Seekor naga emas muncul di belakang Dev. Naga emas itu meraung dengan kekuatan dan kekuatan yang mendominasi sehingga para penjaga di sekitarnya berlutut. Melihat ini, Mervyn mengerutkan kening, dan jelas ada sedikit kepanikan di matanya. Dia tidak menyangka Dev ternyata adalah seekor naga. Jadi bagaimana jika kamu adalah seekor naga? Dengan kekuatan tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk membunuhku. Mervyn meraung dengan marah, dan sosok beruang di belakangnya terus bertambah besar. Kalau begitu bersamaku, bisakah aku membunuhmu? Helena itu berbalik dan langsung berubah menjadi wujud aslinya, Phoenix Api. Burung Phoenix Api besar menyala dengan kembang api yang menyala-nyala, melayang di langit. Kemunculan burung Phoenix Api membuat semua orang di kota Huhuang berlutut saat melihat pemandangan ini. Mervyn memandangi Phoenix Api di depannya dan tercengang. Sebelum Mervyn sempat bereaksi, naga emas dan burung Phoenix Api menyemburkan api dari mulut mereka, membakar Mervyn sampai mati. Seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9 dibakar sampai mati tanpa mempunyai waktu untuk melawan. Saat itulah banyak penjaga menyadari betapa menakutkannya Dev, yang tampaknya tidak berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Mervyn ini baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Kekuatan ini memang tidak cukup untuk melawan Dev. Anda tahu, Dev bahkan dapat bertarung dalam pertempuran dengan seorang biksu tingkat pertama di alam Mahayana. Seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi yang baru dipromosikan, tidak mungkin untuk bisa membunuhnya. Mervyn tidak mengerti hal ini sampai kematiannya. Dia bahkan tidak mengerti bahwa Scarlet telah bertemu begitu banyak teman yang mengutarakan pendapatnya. Mervyn modar, dan penjaga yang tersisa bersujud kepada Scarlet untuk memohon belas kasihan. Scarlet tidak menghukum para penjaga ini, tapi langsung pergi ke penjara air dan menyelamatkan Nenek Zen. Krisis di kota Huhuang terselesaikan begitu saja, dan pemberontakan Mervyn yang telah lama direncanakan juga hancur dalam sekejap. Ini adalah perwujudan kekuatan. Dini hari berikutnya, Scarlet mengirim seseorang ke Sekte Api Ungu dan mengundang Penatua Yu dari Sekte Api Ungu untuk datang. Lagi pula, sekarang tidak ada yang tahu apakah Sekte Api Ungu memiliki teknik untuk menggabungkan beberapa jenis api. Jika bisa mengundang Penatua Yu dari Sekte Api Ungu, Dev tidak perlu pergi ke Sekte Api Ungu. Status Dev saat ini tidak cocok untuk berlarian. Ratu, mengapa Anda mengirim seseorang untuk mengundang Penatua Yu dari Sekte Api Ungu? Sekte Api Ungu pasti telah mengubah dinastinya baru-baru ini. Saya mendengar bahwa pemimpin sekte lama dipaksa turun tahta dan pemimpin sekte baru mengambil alih. Selama periode ini, Sekte Api Ungu mengalami pertikaian internal yang sangat serius. Kota Huhuang kita tidak boleh terlibat dalam urusan Sekte Api Ungu. Nenek Zen mengira Scarlet mengundang Penatua Yu untuk membahas pertikaian internal di Sekte Api Ungu. Sekte Api Ungu memiliki pemimpin sekte baru. Scarlet sedikit terkejut di dalam hatinya, sudah berapa lama? Sungguh luar biasa bahwa sekte sebesar Sekte Api Ungu telah mengubah dinastinya. Nenek Zen, bukannya aku ingin terlibat dengan urusan Sekte Api Ungu,
Tapi temanku ingin menggabungkan jenis api, jadi aku ingin bertanya apakah ada keterampilan di Sekte Api Ungu yang bisa menggabungkan beberapa jenis api. Nenek Zen mendengar bahwa Scarlet tidak ingin terlibat dalam pertikaian internal Sekte Api Ungu, jadi dia mengangguk dan berkata, Sekte Api Ungu seharusnya memiliki keterampilan seperti itu. Bagaimanapun, Sekte Api Ungu adalah sekte paling kuat di dunia surga dan manusia dalam mempraktikkan keterampilan api. Hanya saja saya tidak tahu apakah Sekte Api Ungu akan menyebarkan teknik semacam ini. Bagaimanapun, teknik dari masing-masing sekte tidak bisa menyebar ke dunia luar. Scarlet juga tersenyum setelah mendengar kata-kata Nenek Zen. Scarlet kemudian melihat ke arah Dev dan berkata, bagaimana jika Sekte Api Ungu ini memiliki teknik menggabungkan api, tetapi tidak ingin menyebarkannya ke orang luar? Demi untuk menanganinya, saya bisa bergabung dengan Sekte Api Ungu dan menjadi murid Sekte Api Ungu. Kata Dev sambil tersenyum tipis. Tampaknya Dev telah memikirkan tindakan balasan. Dia juga tahu bahwa keterampilan masing-masing sekte pada dasarnya tidak diajarkan kepada orang luar. Kamu pikir bergabung dengan Sekte Api Ungu itu mudah? Kamu perlu melakukan ujian untuk penilaian layak atau tidak. Kenapa? Apa menurutmu aku bahkan tidak bisa lulus ujian sebagai murid? Dev bertanya sambil bercanda. Itu tidak benar. Scarlet menggelengkan kepalanya. Meskipun Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, kekuatan sejatinya tidak sebanding bahkan dengan alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-9. Dia pasti akan lulus dalam penilaian sekte. Tuan, jika Anda ingin bergabung dengan Sekte Api Ungu, Anda harus mengubah penampilan dan nama Anda. Jangan biarkan orang-orang dari Sekte Api Ungu mengambil keuntungan dari kepentingan mereka sendiri dan menahan Anda. Lagi pula, banyak orang sekarang tahu bahwa aliansi penyegelan iblis menggunakan upeti selama 100 tahun untuk membunuh Dev. Jika orang-orang dari Sekte Api Ungu mengetahui identitas asli Dev, saya khawatir Dev akan menjadi tahanan jika dia gagal mempelajari teknik ini. Lagi pula, upeti selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis terlalu menggoda. Itu mudah untuk ditangani. Dev tersenyum, lalu membalikkan tubuhnya 2 kali, dan seluruh penampilannya berubah seketika. Adapun aura yang tidak dapat diubah sepenuhnya, Dev tidak khawatir. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di Sekte Api Ungu yang mengetahui aura Dev. Mari kita tunggu sampai Penatua Yu datang dan bertanya. Jika dia tahu tentang teknik ini, dengan persahabatan kami, mungkin dia akan mengatakan yang sebenarnya. Scarlet tidak ingin Dev mengambil risiko menjadi murid Sekte Api Ungu. Jika Anda bisa mendapatkan teknik ini dari Penatua Yu, bahkan jika Anda menghabiskan sejumlah sumber daya tertentu, itu sebanding. Menjelang tengah hari, Penatua Yu tiba. Saat ini, Penatua Yu terlihat sedikit lelah. Ratu Rubah, mengapa kamu mengirim seseorang untuk mencariku? Jika bukan karena persahabatan dekat antara kita berdua, aku tidak akan datang. Sekte Api Ungu kami sedang berada di tengah masa sulit akhir-akhir ini, dan ada banyak hal yang perlu diselesaikan. Penatua Yu berkata pada Scarlet. Penatua Yu, ketika saya pergi ke Gunung Iblis Surgawi wilayah selatan, saya mendapatkan sesuatu. Hal pertama yang saya pikirkan adalah hadiah untuk Penatua Yu. Scarlet mengambil beberapa sumber daya yang diperoleh di Gunung Iblis Surgawi. Melihat ini, Penatua Yu tersenyum, dan mengumpulkan semua sumber daya tanpa basa-basi, dan kemudian berkata, kamu terlalu sopan. Jika kamu punya sesuatu, katakan saja padaku. Aku tahu kamu ingin aku datang bukan untuk memberi saya sumber daya ini, tapi pasti ada hal lain. Penatua Yu benar-benar pintar. Saya mempunyai seorang teman yang juga berlatih teknik api dan telah menguasai beberapa jenis api pamungkas, jadi saya ingin bertanya kepada Penatua Yu tentang teknik Sekte Api Ungu Anda, apakah ada teknik yang bisa memadukan api pamungkas? Scarlet bertanya. Teknik yang bisa menyatukan beberapa jenis api. Penatua Yu sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya Sekte Api Ungu kami tidak memiliki teknik yang bisa menggabungkan beberapa jenis api. Scarlet merasa sedikit putus asa. Bukankah sia-sia memberikan begitu banyak sumber daya? Sekte Api Ungu tidak memiliki teknik seperti itu sama sekali. Dev juga tidak bisa berkata-kata. Jika bahkan Sekte Api Ungu, yang merupakan yang terbaik dalam melatih keterampilan api di dunia surga dan manusia, tidak memiliki keterampilan semacam ini, tampaknya hanya surga yang dapat memilikinya. Namun dengan kekuatan Dev saat ini, jika dia ingin naik ke surga, mungkin akan memakan waktu cukup lama. Terlebih lagi, dalam sebulan, dia akan bersaing dengan Mu Qing. Jika kekuatan Dev tidak meningkat, dia mungkin tidak bisa bersaing dengan Mu Qing.
Tepat ketika Scarlett putus asa dan Dev tidak bisa berkata-kata, Penatua Yu mengubah topik pembicaraan dan berkata, meskipun Sekte Api Ungu saya tidak memiliki teknik penggabungan api tertinggi, saya telah mendengar bahwa setelah melewati kesengsaraan api tertinggi, itu bisa diintegrasikan. Melewati kesengsaraan api. Dev dan Scarlett berkata serempak, wajah mereka penuh kejutan. Mereka tidak tahu apa artinya melewati kesengsaraan api. Api pamungkas yang melewati kesengsaraan ini adalah api pamungkas membombardir di dalam tubuh dengan kesengsaraan guntur. Tidak peduli seberapa tinggi api pamungkasnya, api pamungkas setelah dilampaui akan menyatu dan tidak akan membedakan. Tapi saya hanya mendengarnya, dan saya belum pernah melihatnya. Master Sekte Lama kami tampaknya telah berhasil selamat dari kesengsaraan api. Kata-kata Penatua Yu tidak diragukan lagi memberi kepercayaan pada Dev. Meskipun Dev tidak tahu apa artinya selamat dari kesengsaraan, dia telah membuat awal yang baik. Penatua Yu, aku ingin tahu apakah kamu dapat membawa temanku untuk bertemu dengan pemimpin sekte lamamu. Scarlett bertanya. Penatua Yu tersenyum canggung dan berkata, saya benar-benar minta maaf, pemimpin sekte lama kami sedang mundur dan tidak dapat bertemu orang dengan santai. Terlebih lagi, teman Anda bukanlah murid sekte kami. Bahkan jika teman Anda bergabung menjadi murid sekte kami, pemimpin sekte mungkin tidak bisa mengajarinya apapun. Saya bisa bergabung dengan Sekte Api Ungu Anda, Dev buru-buru berkata. Penatua Yu memandang Dev, dan kemudian tersenyum dingin, apakah menurut Anda begitu mudah untuk bergabung dengan Sekte Api Ungu kami? Anda hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Sangat sulit untuk lulus penilaian Sekte Dalam. Saya bisa mencobanya, kata Dev. Kami. Penatua Yu, ada beberapa hal di sini yang ingin saya berikan kepada Anda. Sebelum Penatua Yu dapat mengatakan apapun, Scarlett sekali lagi menggunakan sumber daya dalam jumlah besar. Ketika Penatua Yu melihat ini, dia tertawa, mengambil semuanya dan berkata, saya dapat mengajak Anda untuk mengikuti penilaian. Saya tidak bisa menjamin Anda lulus. Itu semua tergantung pada kemampuan Anda. Tidak peduli apa yang saya katakan, yang lebih tua lebih berhak. Tidak masalah. Dev mengangguk. Oke, kalau begitu ikutlah denganku. Jika kamu benar-benar bisa lulus ujian, demi Ratu Rubah, aku juga akan menjagamu. Penatua Yu memandang Dev dan berkata. Penatua Yu, terima kasih banyak. Scarlett segera mengucapkan terima kasih. Tapi Scarlett sudah lama ngedumel di dalam hatinya. Ini bukan demi dia, tapi demi sumber daya. Bersambung.